Soal latihan sumatif tengah semester atau PTS, UTS, STS semester 1 mata pelajaran matematika kelas 6 kurikulum merdeka. Soal nomor 1. Hasil dari 12 kali 2 per 5 adalah, nah, yuk kita hitung dulu yuk. 12 kali 2 per 5, berarti kalau ada soal seperti ini ya tinggal kita kalikan aja. 12 dikalikan dengan 2, hasilnya dibagi dengan 5. 12 kali 2 adalah 24, berarti 24 per 5. 24 per 5 itu bisa kita sederhanakan ya. Kita cari perkalian 5 perkalian 5 yang hasilnya mendekati 24. Itu adalah 20 dan 4. Nah, seperti ini kan, berarti jawabannya adalah 20 bagi 5 adalah 4 per 5. Jawabannya benar adalah yang D. Soal nomor 2. Perkalian yang hasilnya lebih dari 4 adalah, kalau ada soal seperti ini mau nggak mau kita harus mencari satu per satu. Kita cari dulu dari yang A. 4 kali 7 itu adalah 28 per 9. 28 per 9 itu hasilnya adalah 31 per 9. Untuk cara penyederhananya Pak Guru rasa anak-anak sudah bisa ya. Karena 3 kali 9 itu 27, 27 tambah 1 itu 28. Itu ya, jadi ini dikali, yang terus ke atasnya ditambah. 27 tambah 1 itu 8. Jawabannya 3, berarti salah. Yang B 6 kali 5. 6 kali 5 itu 30 per 8. Oke, 30 per 8 itu berarti 3 kali 8 itu dapatnya 24 berarti 6 per 8. Ini berarti juga salah. Yang C 3 kali 7 itu 21, berarti 21 per 10. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 21 per 10. Ini juga salah. Kemudian yang D 5 kali 5 itu adalah 25 per 6. 25 per 6 itu berarti kita sederhanakan yuk. Kita sederhanakan jadinya 24 itu 24 bagi 6 itu dapatnya 25 per 6. Kalau kita sederhanakan menjadi 41 per 6. Karena 4 kali 6 ini 24 tambah 1 25. Nah, berarti perkalian yang hasilnya lebih dari 4 adalah 5 kali 5 per 6. Jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 3. Hasil perkalian tersebut adalah, oke, ini angkanya jelas 9 ya. 9. Kali kita cari pecahannya dulu. Yang dihasil berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 per. Totalnya ada berapa? 5, 6, 7, 8. Ada 8 segitiga. Berarti 9 kali 5 per 8. Kita kalikan dulu. 9 kali 5 itu 45 per 8. Ini kita sederhanakan dulu. 45 per 8 kalau kita sederhanakan adalah menjadi 5 per 8. Karena 5 kali 8 itu 40. 40 tambah 5 adalah 45. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 4. Ibu membeli 6 bungkus gula pasir. Setiap bungkus berisi 3 per 4 kg gula pasir. Jadi gula pasir yang dibeli ibu adalah titik-titik kilogram. Kalau ada soal seperti ini, soal cerita ya, berarti kita tinggal baca paparan aja nih. Ibu itu membeli 6 bungkus gula pasir. Setiap bungkusnya itu ada 3 per 4. Berarti total yang dibeli ibu, caranya ngitungnya gimana ya? 6 kali 3 per 4. 6 kali 3 itu 18, kita per 4. Kita sederhanakan. 18 per 4 itu dapatnya adalah 2 per 4. 2 per 4 itu masih bisa kita sederhanakan ya. Jadi tahu ya kenapa kok jadi 2
2 per 4, 4 kali 4 itu 16, 16 tambah 2 itu 18. Jadi ini jadinya nih, disederhanakan aja, jadi 18 kita bagi 4, kan dapatnya 4 sisa 2 gitu loh. Nah kita lihat 4 2 per 4 di sini belum ada jawabannya, tapi kita lihat pecahannya 2 per 4, 2 per 4 ini bisa kita sederhanakan lagi, jadi 4 1 per 2, masing-masing ini kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 dapatnya 1, 4 bagi 2 dapatnya 2. Jadi jawabannya benar adalah yang D, 4 1 per 2. Soal nomor 5. Amatilah gambar berikut. Ada sebuah segitiga sama sisi. Keliling segitiga sama sisi tersebut adalah titik-titik desimeter. Kalau keliling segitiga sama sisi itu cara mencarinya ada 2 cara ya. Bisa kita tambahkan misalkan sisi yang ini tambah sisi ini tambah sisi ini, ketemu nanti. Atau karena ini sama kan berarti kan salah satu sisinya, anggap aja sisinya Pak Guru tuliskan lambang dengan S. S nya ada berapa, ini kan sama nih semua, S ini juga S, berarti S nya ada 3. Berarti untuk mencari keliling dari segitiga sama sisi itu adalah sisi kali 3. Sisinya 5 per 9 ya, 5 per 9 ini kita kali dengan 3. Kita hitung 5 kali 3 itu 15, kita bagi dengan 9. 15 bagi 9 itu dapatnya 1, 6 per 9. Nah kita sederhanakan nih, 6 per 9 nya masing-masing 6 nya kita bagi 3, 9 nya juga kita bagi 3, maka diperoleh 1, 2 per 3. Loh, di sini nggak ada jawabannya ternyata. Lah yang A ini malah 2 per 3. Berarti yang nomor 5 ini tidak ada jawabannya. Yang benar adalah 1, 2 per 3. Soal nomor 6. Amatilah gambar berikut. Hasil dari perkalian tersebut adalah, kita hitung lagi, 5 per 6 dikali dengan 15. Kita hitung dulu 5 dikali 15. Berapa kali 5 kali 15? Kita coba hitung. 15 dikali dengan 5. 5 kali 5 itu 25. Berarti kita tulis 5, kita simpan 2. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. Jadi 75 per 6. Nah kita coba bagi berapa nih 75 dibagi dengan 6. 75 bagi 6 itu 60, 15, berarti dapatnya adalah 12, sisanya 3 per 6. 3 per 6 ini 3 nya kita bisa bagi 3, 6 nya juga kita bagi 3, maka diperoleh 12, 3 bagi 3 itu 1, 6 bagi 3 itu 2. Jadi jawabannya adalah 12 1 per 2. Ini adalah yang A. Untuk bagaimana cara menyederhanakannya, cara cepatnya silakan anak-anak kembangkan sendiri caranya ya. Di sini Pak Guru tidak mengajarkan cara rinci karena fokusnya membahas soal dengan cepat. Soal nomor 7. Hasil dari 2 per 3 dibagi 4 adalah, kalau ada soal seperti ini ingat-ingat ya anak-anak. Jadi dalam operasi bilangan pecahan itu tidak ada pembagian. Jadi jika kita menemukan pembagian, maka kita harus ubah operasi itu menjadi perkalian. Tapi ada konsekuensinya, yaitu mengubah bilangan pembaginya tadi menjadi dibalik. Yang awalnya pembilang jadi penyebut, yang awalnya penyebut jadi pembilang. Nah, maksud Pak Guru kayak gini. Soalnya awalnya adalah 2 per 3 dibagi dengan 4. Ya, kita ubah 4 di sini kan sama halnya dengan 4 per 1. Ingat ya, 4 per 1 kan artinya 4 bagi 1. 4 bagi 1 kan 4, jadi nggak merubah nilai. Kita ubah aja bentuknya jadi pecahan 4 per 1. Tandanya pembagian. Kita ubah dulu dengan membalik angka pembaginya. Jadi 2 per 3 kita ubah awalnya pembagian jadi perkalian. Yang awalnya 4 per 1 kita ubah menjadi 1 per 4. Itu ya, 2 per 3 kali 1 per 4. Jika sudah menjadi perkalian seperti ini, ya udah kita tinggal hitung. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut.
2 kali 1 itu 2, 3 kali 4 itu 12. Kita masih bisa sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 itu 1, 12 bagi 2 itu 6. Jadi jawabannya benar adalah yang C, 1/6. Soal nomor 8. Suatu pecahan dibagi 6, hasilnya 1/9. Jika pecahan tersebut dibagi 4, hasilnya adalah titik. Oke, jadi ada sebuah pecahan apabila dibagi, misalkan pecahannya Pak Guru ibaratkan sebagai X. X ini ya, X itu kalau dibagi dengan 6 itu hasilnya adalah 1/9. Kita cari dulu X-nya. Oke, kita pindah ruaskan 6-nya. 6-nya di sini pembagian, berarti pindah ruas jadi perkalian. Berarti X itu sama dengan 1/9 dikali dengan 6. Tinggal kita hitung aja, 1 kali 6 itu 6. Jadi X sama dengan 1 kali 6, 6/9. Kita sederhanakan, 6 ini kita bagi dengan 3, 9 juga kita bagi dengan 3. Maka didapatkan 6 bagi 3 itu 2, 9 bagi 3 itu 3. Jadi X itu 2/3. Ini X. Ya, ini X. Kemudian X ini kalau dibagi dengan 4 hasilnya berapa? Kan gitu. Jadi 2/3 ini kita bagi dengan 4. Ingat soal nomor 7 tadi, kalau ada pembagian maka kita harus ubah menjadi perkalian. 4 ini kan aslinya 4/1 tuh. Jadi tinggal kita balik, 2/3 dikali dengan 1/4. Tandanya berubah jadi perkalian, 4/1 berubah menjadi 1/4. Tuh tinggal kita kalikan, 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2, 3 kali 4 itu 12. Masing-masing kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 2. Maka 2 bagi 2 itu 1, 12 bagi 2 itu 6. Hasilnya adalah 1/6. Jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 9. Suatu botol berisi 9/10 liter jus jeruk. Semua jus jeruk tersebut akan dituang ke dalam 6 gelas sama rata. Jadi setiap gelas berisi titik-titik liter jus jeruk. Jadi botol itu isinya 9/10. Akan dituang ke 6 gelas, berarti kan dibagi ya. Dibagi dengan 6. Sama dengan berapa kan gitu. Ingat soal nomor 7, soal nomor 8 tentang pembagian bilangan pecahan, maka kita harus mengubah jadi perkalian. 6 ini kan aslinya 6/1. Jadi kita tulis lagi 9/10. Operasi pembagiannya kita ubah jadi perkalian. 6/1 kita ubah jadi 1/6. Tinggal kita kalikan aja, 9 kali 1. 9 kali 1 itu 9. 10 kali 6 adalah 60. Oke, kita sederhanakan, masing-masing bisa kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 itu 3, 60 bagi 3 itu adalah 20. Ini sudah mentok karena 3 itu sudah bilangan prima. Jadi jawabannya adalah 3/20. Jawabannya benar adalah yang B. Soal nomor 10. Hasil dari 6 dibagi 4/9 adalah, oke, kalau soal seperti ini langsung aja kita tulis seperti tadi, 6 dibagi 4/9 sama dengan tulis 6 kita ubah jadi perkalian, 4/9 kita balik menjadi 9/4. Pak, kenapa kok 6-nya nggak 6/1? Ya sama aja toh. Kan nggak kita balik. Yang kita balik adalah operasi yang paling belakang atau bilangan pembaginya. Bilangan yang dibagi nggak kita balik. Jadi biarkan aja kalau kayak gini, nggak usah dibuat 6/1. Itu ya. 6 kali 9 itu adalah 54/4. Kita sederhanakan 54/4. 54/4 itu adalah dapatnya 40, 14,
12 berarti dapatnya 13, sisanya 2/4. 2/4 bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2, dapatnya 13, 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 2. Jadi hasilnya adalah 13 1/2. Jawabannya benar adalah yang D. Soal nomor 11. Bilangan 4 dibagi oleh 2/7, hasilnya adalah titik-titik. Kita ubah jadi bilangan matematika dulu ya. Kalimat matematika dulu, yaitu 4 dibagi dengan 2/7. Oke, berarti kita ubah jadi perkalian lagi. 4 pembagian kita ubah jadi perkalian, 2/7 kita balik jadi 7/2. Tinggal kita kalikan nih, 4 kali 7, 4 kali 7 itu 28, 28/2. Berapakah 28/2 alias 28 bagi 2? Jawabannya adalah 14. Jadi jawabannya adalah yang D, 14. Soal nomor 12. Balok kayu dengan panjang 3 meter dipotong menjadi beberapa bagian. Banyak balok kayu dengan panjang 2/5 meter yang diperoleh adalah titik-titik batang. Jadi berarti kalimat matematikanya adalah 3, kan 3 meter tuh, dibagi masing-masing panjangnya adalah 2/5. Jadi 3 kita bagi 2/5. Sama dengan kita tulis 3, pembagiannya kita ubah jadi perkalian, 2/5 nya kita balik menjadi 5/2. 3 kali 5 itu adalah 15, 15/2, dapatnya adalah 7 ya, 7, sisanya adalah 1/2. Tuh ya. Tapi kan di sini yang ditanyakan adalah batang dengan panjang 2/5-nya. Berarti jawabannya adalah yang B, 7. Kita ambil utuhnya aja. Kan kalau kita bahasakan 7,5 itu kan berarti 7,5 batang. Jadi ada batang utuhnya 7 dan batang setengahnya, ada batang setengahnya, setengah dari 2/5. Berarti kan ya nggak 2/5 atau panjangnya. Anggap aja yang ini adalah batang yang ukurannya 2/5. Nah, yang ini adalah batang yang ukurannya setengah dari 2/5. Yang ditanyakan adalah banyak balok kayu dengan panjang 2/5. Jadi yang tanyakan tuh yang utuh. Pecahannya ini nggak usah dihitung, nggak usah dianggap, jadi tinggal 7. Itu ya. Nah, harus hati-hati mengerjakan soal-soal semacam ini. Soal nomor 13. Seorang pemilik toko kelontong memiliki 18 liter minyak goreng. Pemilik toko tersebut mengemas minyak goreng dalam beberapa botol. Setiap botol berisi 9/10 liter minyak goreng. Banyak botol yang dibutuhkan adalah, oke, gampang ya. Berarti itu jelas pembagian, 18 liter dibagi menjadi masing-masing botol 9/10. Kita ubah jadi perkalian, 18 kita kali dengan 10/9. Nah, Pak Guru kasih cara cepat lagi. Daripada anak-anak nanti menghitung 18 kali 10, 180 dibagi 9 kan lama. Ya, kita hitung dari sini aja. 18 dan 9 ini bisa kita bagi toh. 18 bagi 9 dapat berapa? Dapat 2. 9nya dapat 1. Jadi tinggal 2 kali 10. 2 kali 10 jawabannya adalah 20. Hasilnya adalah 20/1. Kok 20/1 itu ya sama aja dengan 20. Jawabannya yang benar adalah yang B. Soal nomor 14. Bentuk desimal untuk menyatakan banyak kelinci putih adalah 0,3, B 0,4, C 0,6, D 0,7. Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama anak-anak adalah cari dulu yang ditanyakan kan yang kelinci putih. Kita hitung kelinci putihnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 kelinci putih dari berapa jumlah kelinci semuanya? Ini tadi 7 tambah yang hitam
3, berarti 7, 8, 9, 10. Berarti 7 per 10. 7 per 10 desimalnya adalah 0,7. Nah, cara mudahnya adalah lihat 10 di sini nolnya ada berapa? Nolnya hanya ada 1. Maka di belakang koma ini juga hanya ada satu angka. Misalkan kok 7 per 100, ini kan nolnya ada 2 angka tuh, ya. Nih, ada 2 angka. Berarti nanti di belakang koma ada 2 angka juga, berarti adalah 0,07. Ada 2 angka juga tuh, sama ya. Rumusnya seperti itu, cara cepat menghitungnya. Jadi jawaban nomor 14 yang benar adalah yang D, 0,7. Soal nomor 15. Jika dinyatakan sebagai bilangan desimal pecahan 4 per 25 menjadi, oke, kita hitung. Ini berarti sudah masuk ke materi konversi bilangan pecahan menjadi desimal 4 per 25. Ingat, bilangan desimal itu kalau tidak per 10, per 100, per 1000, per 10.000, pokoknya intinya kelipatan 10. Nah, kita ubah dulu nih, 25 akan menjadi angka yang berkelipatan 10. Berapakah itu? Ya, 25 ini kita ubah menjadi 100. Karena kalau kita mau buat jadi 10 kan nggak bisa. 25 bagi berapa jadi 10 kan nggak ada. Nah, bisanya adalah kita ubah ke 100, yaitu dengan mengalikannya dengan 4. Kalau yang bawah alias pembilang ini penyebut ini kita kali dengan 4, maka pembilangnya yang atas juga kita kali dengan 4. Ketemu gini, 4 kali 4 itu 16, 25 kali 4 itu 100. Jika sudah ketemu pernya itu adalah kelipatan 10, maka itu sudah bisa kita ubah menjadi desimal. Ingat, ini nolnya ada 2. Kebetulan angka pembilangnya juga 2. Berarti udah sama toh, berarti 0,16. Pak, kok nggak pakai 0? Kalau pakai 0 nanti kan jadinya 3 angka di belakang koma. Nah, harusnya adalah 2 angka karena nolnya cuma ada 2. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Soal nomor 16. Amati gambar berikut. Bentuk pecahan dari bilangan desimal tersebut adalah, oke, tadi kan Pak Guru ngatakan tuh, kalau penyebutnya 10 berarti belakang koma hanya ada satu angka karena nolnya cuma 1. Nah, sekarang kita lihat nih, 0,55 ini di belakang angka itu ada, di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti nanti pasti itu adalah per 100, nolnya juga ada 2. Angka pembilangnya ya udah kita tinggal tulis 55. Jawabannya belum ada karena kita perlu menyederhanakan. Karena ini masih bisa disederhanakan. Masing-masing coba kita bagi dengan 5. Kita bagi 5, yang bawah juga kita bagi 5. 55 bagi 5 itu adalah 11. 100 dibagi 5 itu 20. 11 ini sudah angka prima, berarti ya udah nggak bisa disederhanakan lagi. Jawabannya adalah 11 per 20. Yang benar adalah yang C. Soal nomor 17. Amati gambar berikut. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran, berat sekarung beras tersebut adalah titik-titik kilogram. Itu berapa angkanya ya? Netonya berapa itu? 1,25 kilogram. Ya. 1,11 ya. 1 jadi ini loh. Ini bukan 11 tapi 1 itu. Berarti 1,25 kilogram. Ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Itu ya. Nah, 1 ini kita biarkan. Kita abaikan terlebih dahulu satunya karena 1 itu pastinya jadi angka utuh 1. Ya, yang kita perhatikan cuma angka di belakang koma yaitu 25. Di belakang koma ini ada 2 angka nih. 1, 2. 1 dan 2. Berarti ada 2 angka. Pasti nanti ini pecahannya adalah per 100. Ya, 25-nya kita tulis 25. Ini kita tinggal sederhanakan nih. 25 kita bagi dengan 25, 100 kita bagi dengan 25. 25 bagi 25 itu dapat 1.
100 bagi 25 itu dapat 4. Lah angka satunya ini tadi dimasukkan ke sini. Jadi 1/4. Jawabannya benar adalah yang B. Cara cepatnya seperti itu. Soal nomor 18. Ada sebuah tabel ya. Siswa yang paling tinggi adalah A. Adrian, B. Fiona, C. Monica, D. Teddy. Ya udah tinggal lihat angkanya aja nih, tinggi badannya nih. 1,47, 1,34, 1,41, 1,39. Manakah angka yang paling besar? Itulah tinggi badan yang paling tinggi. Yang paling besar kan angkanya 1,47 miliknya Adrian. Berarti yang paling tinggi adalah Adrian. A. Soal nomor 19 masih menggunakan tabel yang sama. Urutan siswa dari yang paling pendek adalah, kalau yang dari pendek kita cari yang angkanya paling kecil. Kan dari yang pendek nih, paling kecil siapa? Fiona, berarti Fiona ini nanti adalah urutan yang pertama. Kemudian ini setelah 34 naik ke atas yaitu 39, Teddy. Naik ke atas lagi 1,41, Monica. Naik ke atas lagi Adrian 4. Jadi urutannya adalah Fiona, Teddy, Monica, dan Adrian. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 20, ada sebuah tabel. Berikut diberikan informasi luas beberapa kota di Pulau Jawa. Pernyataan yang benar adalah A. Tegal lebih luas daripada Cimahi, B. Cirebon lebih luas daripada Cimahi, C. Pasuruan lebih luas dari Tegal, D. Pasuruan lebih luas dari Cirebon. Nah, kita cek dulu. Nah, angka yang besar ini berarti adalah angka yang luas. Tegal, kita cari Tegal. Tegal lebih luas dari Cimahi. Tegal itu 3,97, Cimahi itu 9,3. Benar ya? Berarti Tegal lebih luas dari Cimahi. Berarti jawabannya benar adalah yang A. Udah jelas, yang B, C, dan D nggak usah di cross check. Soal selesai, terima kasih.